Bro, lu pernah ngerasa jatuh cinta sampai dunia kayak berhenti muter? Rasanya tiap ketemu dia tuh jantung lu maraton, senyum-senyum sendiri tiap lihat chat masuk. Tapi seiring waktu, kenapa ya hubungan yang dulu manis banget jadi makin berat dijalanin? Nah, tenang bro. Di video ini, gue bakal kupas tuntas 5 fase dalam hubungan percintaan yang wajib lu tahu, biar lu bisa nyelamatin hubungan lu, atau paling enggak ngerti kenapa semuanya berubah. Let's go! Fase 1, fase romantis, dunia serasa milik berdua. Bro, ini fase paling bikin nagih. Lu ngerasa nenu belahan jiwa, kayak hidup lu akhirnya lengkap. Di fase ini, semua tentang dia tuh sempurna. Kentutnya wangi, ngambeknya lucu, dan suara batuknya aja kayak lagu akustik. Pokoknya, otak lu lagi mabok hormon cinta, kayak dopamin, serotonin, sampai oksitosin, bikin lu nggak realistis lihat pasangan lu. Fase ini biasanya bertahan sampai 6 bulan ke 2 tahun. Makanya nggak heran banyak orang nekat nikah pas masih di fase ini. Tapi bro, hati-hati. Ini fase di mana lu dan dia pakai topeng. Bukan berarti pura-pura, tapi secara nggak sadar kita nutupin sisi asli kita supaya pasangan tetap kagum. Misal, lu biasanya ngorok kayak motor ngebut, tapi pas nginep bareng pertama kali, lu tahan sekuat tenaga buat nggak ngorok. Kayak gitu. Masalahnya, lama-lama topeng itu berat, lu nggak bisa pura-pura terus. Dan ketika topeng mulai turun, siap-siap masuk ke fase berikutnya, yang jujur aja cukup brutal. Fase 2, perebutan kekuasaan, realita mulai menampar. Selamat datang di zona perang bro. Fase ini tuh kayak transisi dari dunia Disney ke dunia nyata. Lu mulai nyadar, ternyata dia nggak seimut dulu. Ternyata dia bisa marah, bisa keras kepala, bisa beda prinsip sama lu. Biasanya, konflik di fase ini muncul karena ekspektasi yang gak kesampian. Lu pikir dia bakal selalu ngabarin, ternyata enggak. Dia pikir lu bakal ngerti tanpa dia ngomong, ternyata lu clueless. Yang satu mulai menjauh karena ngerasa pasangannya berubah. Yang satu lagi makin nempel, takut ditinggal. Jadilah tarik ulur yang bikin capek hati. Banyak yang mulai nyalahin, dulu kamu nggak gini deh. Padahal bukan berubah bro, kalian baru mulai nunjukin siapa diri kalian yang sebenarnya. Dan ini wajar. Kabar baiknya, fase ini tuh kayak ujian. Kalau lu bisa komunikasiin perbedaan itu dengan sehat, bukannya lempar piring atau ngambek nggak jelas, kalian bisa naik level. Tapi sayangnya bro, banyak hubungan yang kandas di sini, termasuk banyak pernikahan. Karena jujur aja, fase ini butuh tenaga mental. Lu harus mulai belajar kompromi, belajar sabar, dan yang paling penting, belajar menerima pasangan lu apa adanya. Fase 3, kesadaran, damai tapi berbahaya. Kalau lu dan pasangan berhasil keluar dari medan perang, kalian masuk ke fase stabil. Udah nggak banyak drama, udah mulai ngerti ritme satu sama lain, dan kalian sadar, oh ternyata cinta itu nggak cukup, tapi cinta dan usaha itu baru jalan panjangnya. Tapi hati-hati bro, karena fase ini rawan banget, bosan. Iya, lu baca benar, bosan. Karena semua udah kebaca, lu tahu dia suka makan apa, nonton apa, marah kalau lupa bales chat, dan nangis tiap lihat film anjing mati.
Hubungan jadi kayak rutinitas, gak ada kejutan, gak ada letupan, rasanya datar. Makanya di fase ini penting banget buat lu dan dia menciptakan pengalaman baru. Coba hal-hal yang belum pernah kalian lakukan bareng. Trip dadakan, nyobain masakan random, atau sekadar ngobrolin topik-topik dalam kayak tujuan hidup, mimpi masa kecil, atau ketakutan terbesar. Fase ini juga momen di mana kalian berhenti berharap pasangan berubah. Lu mulai bilang, oke, dia emang keras kepala, tapi dia juga yang paling sabar nemenin gue. Penerimaan ini bikin hubungan kalian makin kuat, tapi juga rawan stagnan. So, jangan lupa cipta petualangan baru. Fase 4, komitmen, pilihan sadar untuk bertahan. Bro, ini nih fase dewasa. Lu udah gak ngarep hubungan kayak di film, tapi lu sadar gue mau bareng dia karena dia orang yang bisa gue ajak berjuang bareng. Bukan lagi soal siapa yang paling benar, tapi soal gimana caranya saling ngerti dan saling dorong buat maju. Kebanyakan orang mikir komitmen itu cuma soal nikah. Tapi sebenarnya komitmen itu soal keputusan. Lu memilih untuk bareng dia, bahkan saat ada ribuan alasan buat ninggalin. Nah, tenang bro, karena masih ada satu fase terakhir yang cukup brutal. Fase 5, kebahagiaan dan makna, cinta yang dewasa. Akhirnya, kalian masuk ke fase paling langka dan paling indah. Di sini, hubungan kalian gak cuma soal kalian berdua, tapi juga soal dampak. Banyak pasangan di fase ini mulai mikir, kita bisa ngapain ya bareng yang bermanfaat buat orang lain. Ada yang mulai bisnis bareng, ada yang jadi relawan, ada juga yang ngurus anak-anak terlantar atau aktif di komunitas. Intinya, mereka merasa cinta mereka cukup besar untuk dibagi ke dunia. Tapi bro, jangan kira fase ini bebas masalah. Justru karena udah terlalu nyaman, banyak yang lupa merawat. Jangan sampai hubungan lu kayak rumah tua yang kuat, tapi udah gak ada yang ngepelin lantainya. Terus belajar komunikasi, terus tumbuh, terus jaga kedekatan. Karena cinta itu kayak tanaman, kalau nggak disiram, lama-lama layu. Bro, dari semua fase ini, satu hal yang pasti, jatuh cinta itu mudah, tapi mempertahankan cinta itu butuh kerja keras. Lu harus tahu fase mana yang lagi lu alamin sekarang. Jangan salah kaprah, jangan buru-buru nyerah. Kadang hubungan yang lu kira gagal cuma lagi stagnan di fase yang belum lu pahami. Dan kalau lu sampai sini, berarti lu serius pengen ngerti hubungan lu. Jadi, jangan lupa buat like, share video ini ke bro-bro lu yang lagi galau. Subscribe juga, karena di channel ini kita nggak cuma bahas cinta, kita bahas hidup bareng-bareng.